Saudara, kini kami akan sajikan ulasan jatuhnya pesawat MH17 di wilayah udara Ukraina. Kita coba lihat ke grafis pertama. Seperti yang dapat Anda saksikan, pesawat ini adalah jenis Boeing 777 atau 777-200ER dengan masa operasi 17 tahun. Ini adalah rute pesawat tersebut dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat ini mengangkut 283 penumpang dan 15 awak pesawat yang tewas, dan kerugian ditaksir mencapai 10 triliun. Ini dari hasil perhitungan broker asuransi asal London Aon PLC. Kita coba ke grafis kedua. MH17 ini diduga ditembak karena hingga kini belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas insiden ini. Bahkan muncul saling tuduh antara Rusia dan Ukraina seputar mengapa pesawat sipil ini ditembak jatuh oleh rudal militer. Saudara, menurut media Rusia, MH17 ditembak oleh Ukraina yang salah sasaran karena bentuk pesawat komersial tersebut mirip dengan bentuk pesawat kepresidenan Rusia. Memang cukup mirip, terlebih dengan stripe-nya berwarna merah dan biru di samping yang melintas dalam waktu berdekatan. Namun saudara, sumber lain membantah spekulasi tersebut karena Putin, presiden Rusia, hanya menggunakan pesawat Jet Board 1 dan tidak lagi menggunakan pesawat kepresidenan, terlebih untuk melintasi wilayah udara Ukraina akhir-akhir ini setelah konflik merebak di sana. Sedangkan pihak Ukraina sendiri menyebut pelaku penembakan adalah gerakan separatis Ukraina. Saling bantah ini terjadi, saudara, terkait konflik antara Ukraina dengan Rusia yang mendukung gerakan separatis Ukraina. Kita lihat lagi ke berikutnya. Rudal diperkirakan dinyatakan ditembak jatuh oleh rudal. Simpulan ini ditarik dari ketinggian pesawat yang saat itu terbang di 33.000 kaki atau 10 km di atas tanah, sehingga diduga kuat ditembak dengan rudal dari darat ke udara. Ada beberapa rudal yang diduga ditembakkan ke pesawat MH17, diantaranya adalah rudal BUKSA-11 seperti ini, yang diduga ditembakkan dari darat ke udara. Rudal ini dikembangkan oleh Uni Soviet, saat itu bernama Uni Soviet, dan dioperasikan selain oleh Rusia, juga oleh beberapa negara pecahan Uni Soviet, termasuk Ukraina. Ada juga tipe rudal kedua yang diduga digunakan, yakni rudal S-200. Ini juga buatan Rusia dan dioperasikan oleh Ukraina. Masih ada dua jenis rudal lagi yang digunakan untuk menembak MH17, yakni rudal S-300 dan S-400. Keduanya buatan Rusia dan dioperasikan oleh Rusia hingga saat ini. Dan saudara, berikut keterangan pengamat penerbangan Capi Hakim mengenai jatuhnya pesawat MH17. Nah, itu Rusia harus bertanggung jawab karena Rusia tuh yang ngasih peluru kendali itu ke kaum separatis. Tapi Rusia mengatakan, nah itu Ukraina harus bertanggung jawab, itu kan di daerah Ukraina dan itu rudalnya Ukraina, dia bilang begitu. Lepas dari rudalnya siapa, tapi kalau rudal dikuasai oleh kaum separatis berarti rudal yang sudah terlepas dari sistem induknya, sehingga banyak peluang terjadinya kesalahan dalam pengoperasiannya, dalam standar operasi. Maka banyak sekali peluang untuk terjadi kekeliruan, misalnya kekeliruan mendeteksi